Nikita Mirzani dan banyak orang mungkin penasaran, apa yang dimiliki Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae sehingga berkali-kali lolos dari hukuman. Dari vonis ringan hakim, jaksa penuntut umum yang tak banding hingga hasil sidang KKEP yang tak memecatnya dari kepolisian. Semua itu didapat Baradae tanpa lobi ataupun uang, seperti kebanyakan kasus hukum lainnya. Apa yang membuatnya begitu spesial dibanding terpidana lainnya tak memiliki keberuntungan yang sama seperti Baradae? Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Edwin Partogi, menilai Baradae memiliki dua buah mahkota yang membuatnya mendapatkan semua mukjizat itu. Dua mahkota ini juga yang membuat dirinya tidak dipecat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, kemarin. Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Edwin Partogi soal nasib Richard Eliezer pasca putusan sidang etik Polri. Seperti yang dilansir pada tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, ada dua mahkota yang dilihat Edwin Partogi ada pada diri Richard Eliezer sehingga dia tak dipecat dari kepolisian. Pertama, status justice kolaborator. Kejujuran Baradae mengundang simpati banyak orang, termasuk pengacaranya, keluarga Brigadir J, hakim, jaksa, Kapolri bahkan masyarakat luas. Mahkota kedua, terkait keluarga Brigadir J yang sudah memaafkan Baradae yang sudah tulus minta maaf dan buka kasus ini ke publik. Sehingga karena kejujuran membuat Ferdi Sambo dan kawan-kawan tak bisa menutupi kasus pembunuhan Yosua pada tanggal 8 Juli tahun 2022 itu. Satu lagi, dia sudah dimaafkan keluarga korban. Itu jadi pertimbangan dalam sidang etik maupun vonis di PN Jakarta Selatan kemarin, nilai Edwin Partogi. Edwin juga menyebutkan, sisi lain dari putusan etik Polri, ada pengakuan dari institusi Richard Eliezer terpaksa menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo selaku atasannya. Polri memahami perbuatan Richard karena keterpaksaan, sekaligus kasih kesempatan Richard meniti karir, nilainya lagi. Selain itu, Edwin Partogi melihat di kasus Baradae pihak penegak hukum juga menyerap aspirasi publik. Penting dipahami, jaksa yang tidak lakukan banding dan Polri dalam sidang etik kemarin menyerap aspirasi publik, kata Edwin Partogi. Edwin Partogi melihat hal ini sebagai preseden baik. Ada proses pidana, ada penanganan khusus dan juga penghargaan. Dalam proses di mana ada jaminan akan pekerjaan, itu patut diapresiasi. Semuanya untuk hadirkan keadilan bagi Yosua, ucap Edwin Partogi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, terpidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Baradae tidak dipecat. Dalam sidang kode etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri secara tertutup pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, pukul 10 waktu Indonesia Barat itu diputuskan, Baradae tetap menjadi anggota kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, hanya menjatuhkan vonis demosi kepada terpidana kasus pembunuhan Brigadir J. Dilansir dalam tayangan Kompas TV, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadan,
menyatakan sidang KKEP tetap mempertahankan Richard sebagai anggota Polri. Sanksi yang diberikan hanya sanksi administrasi berupa demosi selama 1 tahun. Ramadan mengatakan Richard telah menerima putusan tersebut dan tak mengajukan banding. Sanksi etik tersebut akan dijalankan Richard setelah dia menjalani hukuman pidananya. Ramadan menyatakan majelis hakim sidang KKEP mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan sanksi untuk Richard. Di antaranya adalah statusnya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun justru kejujuran yang tak terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi, ucap Ramadan. Majelis hakim juga mempertimbangkan pangkat Richard yang sangat jauh dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo. Jarak kepangkatan yang terlalu jauh di antara keduanya dianggap membuat Richard tak bisa menolak perintah Sambo untuk menembak Yosua. Semua tindakan yang dilakukan secara tak terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan, tambah Ramadan. Namun yang menarik adalah reaksi keluarga Brigadir J atas putusan Majelis Hakim KKEP. Ayah Brigadir J merasa keberatan dan kecewa atas putusan ini. Seperti yang dilansir di YouTube CNN, ayah dari Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Samuel Huta Barat, menilai seharusnya Baradae dipecat dari keanggotaan Polri. Diakuinya selama ini, pihak keluarga mendukung Baradae demi terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir J, namun putusan Majelis Etik Polri yang tidak memecat Baradae dan hanya memutasi serta memberikan demosi selama setahun sungguh sangat mengecewakan. Vonis dari sidang etik kepada Baradae ini terbilang ringan, terutama karena pelaku juga diterima kembali sebagai anggota Polri. Dia itu kami dukung karena sebagai justice kolaborator, karena kami ingin kasus pembunuhan anak kami terungkap. Maka kami dukung LPSK melindunginya agar kasus terungkap, bukan dukung dia diterima lagi sebagai anggota Polri, aku Samuel. Selain itu ada fakta bahwa Baradae yang menembak putranya atas perintah Verdi Sambo. Samuel lagi-lagi mengaku kecewa karena Baradae tidak dipecat oleh Polri. Saya jelaskan ya di sini saja. Saya mau bicara karena begini. Ini anak saya ditembak oleh dia, karena dia bilang alasan diperintah. Jika diperintah, sebagai manusia dia tahu mana baik, mana buruknya, apalagi dia bukan robot. Kecuali dia robot, bisa disuruh-suruh apapun itu dari operatornya, lalu sudah menembak diterima lagi jadi Polri. Itu kami kecewa, nilai Samuel. Soal vonis hukuman selama 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mengganggu keluarga Brigadir J, tapi dia berharap Polri memecat Baradae, karena hal ini bisa dijadikan pelajaran oleh polisi-polisi lain. Kita ingin harusnya dia dipecat dari Polri agar itu bisa jadi pelajaran bagi polisi-polisi ataupun yang lain. Jangan sampai mau disuruh hal yang buruk, ungkap Samuel. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Baradae menjalani sidang etik Rabu tanggal 23 Februari tahun 2023 kemarin. Seperti yang dilansir pada tayangan Kompas TV, Baradae menggunakan pakaian dinas harian PDH Polri saat menjalani sidang dugaan pelanggaran etik di kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae terlihat memasuki ruangan sidang KKEP di gedung TNCC sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dia tampak mengenakan topi dinas seorang anggota kepolisian. Pada seragam PDH yang dikenakan Baradae,
Tidak lagi terlihat lambang Korps Brimob pada bagian lengan kirinya. Ia nampak mengenakan lambang Kesatuan Yanma Polri di bagian lengannya. Saat memasuki ruang sidang, Baradae dikawal 2 anggota provos. Eliezer kemudian memberikan hormat kepada majelis hakim sidang etik. Setelah Eliezer dipersilakan duduk, majelis kemudian melakukan pemeriksaan identitas Eliezer selaku terduga pelanggar etik. Nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, pangkat Barada, ucap tegas Eliezer dalam sidang kode etik digelar secara tertutup. Eliezer merupakan personel Brimob. Dia kemudian dimutasi ke Yanma Polri saat kasus pembunuhan Brigadir Yosua mencuat. Menurut Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, ada 8 orang yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang etik. Di antaranya mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, kemudian Saudara RR, kemudian Saudara KM. Yang 3 orang pertama saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, ungkap Ramadan. Diungkapkan Ramadan ada 3 saksi yang datang secara langsung, yakni AKBDC, Ibda Am, dan Ibda S. Sementara 5 saksi lainnya memberi kesaksian secara tertulis yang dibacakan di hadapan majelis hakim sidang etik. Jadi ada 5 semua keterangannya secara tertulis dan dibacakan di muka sidang KKEP, ungkapnya. Menurut Ramadan, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tak bisa hadir karena masalah perizinan. Sedangkan 2 saksi lainnya sakit. Sementara Polri butuh kecepatan, dan apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan. Sama, nilainya sama, meski pakai keterangan tertulis, ujar Ramadan. Sidang KKEP terhadap Eliezer dipimpin oleh Sekretaris Biro Penanggung Jawab Profesi Propam Polri Kombes Sakeus Ginting. Sementara anggota sidang KKEP Eliezer terdiri Irpijemen SDMI Ituil V Ituasum Polri Kombes Imam Tobroni dan Kabak Sumda Rorenmin Bareskrim Polri Kombes Hengki Wijaya. Sidang etik terhadap Eliezer turut diawasi oleh pihak eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Kompolnas, Beni Mamoto dan Ibu Pungki Indarti, jelas Ramadan.